Halo teman-teman, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik dan selalu dilancarkan rezekinya dan apapun urusannya, semoga selalu dimudahkan. Di video saya kali ini saya ingin berbagi cara menggunakan aplikasi atau tools Lovebot ya untuk YouTube live streaming automation tool. Nah, dengan tools ini teman-teman, kita tidak perlu yang namanya live secara manual, contoh seperti ini. Kalau biasanya kan kalian menjadwalkan streaming secara manual di bagian dashboardnya. Nah, dengan aplikasi Lovebot itu kalian tidak perlu teman-teman. Nanti otomatis untuk judul, deskripsi itu akan terisi ya. Contoh misalkan kalian mau live kan. Nah, kalian kan biasanya manual ya. Secara manual di bagian sini, di bagian dashboard. Nah, dengan aplikasi Lovebot itu tidak perlu teman-teman, akan serba otomatis secara berulang ya atau rotasi. Nah, contoh di sini kita perlu yang namanya kunci streamingnya ya. Contoh di sini teman-teman, saya sudah ada kunci streaming, yaitu kunci streaming 1, 2, 3 dan 4. Untuk cara membuat streaming seperti ini, kalian klik saja yang ini ya teman-teman, buat kunci streaming baru. Lalu di sini kalian masukkan namanya, misalkan API 5. Ini untuk penanda saja teman-teman. Lalu untuk aktifkan setelan manual, di sini untuk resolusinya mau berapa nih teman-teman? Biasanya sih saya karena banyak channel, banyak video yang mau di live, maka saya pusatkan di 720p. Ini bebas teman-teman ya. Oke. Ini syaratnya kalian sudah ada kunci streaming, dan syarat yang lain kalian harus punya tools lagi, yaitu misalkan live stream ya teman-teman, untuk melakukan streamingnya. Ini kan untuk Lovebot itu untuk ini aplikasi melakukan live streaming, jadwalkan streaming seperti ini. Ini ya teman-teman, saya menggunakan aplikasi Lovestream teman-teman. Nah, contoh di sini saya sudah ada beberapa video yang sudah siap live ya teman-teman. Ini 24 jam, 24 kali 7 jam ya teman-teman, atau tanpa henti secara terus-menerus. Ada 4 video ya yang tadi menggunakan kunci streamingnya. Nah, sekarang kita buka lagi untuk aplikasi Lovebotnya ya teman-teman. Ini saya jalankan di RDP ya untuk Lovebot ini, supaya otomatis berjalan setiap hari tanpa harus klik manual jadwalkan streaming teman-teman. Auto rebahan lah intinya ya teman-teman. Oke, ini sedang menghapus ya. Kita tunggu sampai nanti kosong ya. Kalian bisa lihat di sini bersih ya teman-teman, kosong. Nah, nanti saya akan jelaskan teman-teman cara kerjanya ya, atau kita langsung contohkan saja. Ini kan kosong ya teman-teman. Ini bisa di close kok teman-teman, bisa di close ya. Oke, di sini ada bagian setting ya teman-teman. Ini ada durasi live-nya, mau berapa durasi live-nya teman-teman. Contoh misalkan saya ingin live itu 17 jam ya, atau 16 jam lah ya. 16 jam, kalau lebih dari 17 jam atau 18 jam itu tidak masuk ke bagian VOD ya teman-teman. Misalkan 16 jam, ini akan otomatis terpotong menjadi 11 jam lebih 55 menit ya teman-teman, seperti itu. Oke, saya ingin live ini durasinya 16 jam ya, atau live-nya selama 16 jam. Lalu untuk delay-nya, ini delay itu merupakan jeda waktu antar siaran dalam menit teman-teman. Jadi live 1 kan sudah live ini teman-teman ya. Saya kan mau live 4. Nah, live yang kedua, live yang ketiga maupun yang live keempat itu menunggunya berapa menit. Contoh misalkan 180 menit, sekitar 3 jam ya teman-teman. Live 1 sudah aktif nih misalkan ya. Nah, dalam waktu 3 jam itu menunggu teman-teman. Kalau sudah 3 jam, maka akan ada live baru atau live yang kedua teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jelas ya. Lalu untuk max streamingnya, untuk satu channel mau berapa live teman-teman. Contoh tadi saya sudah ada video yang sudah live 4 ya.
menggunakan aplikasi Lovestream, maka di sini kalian pilih yaitu 4 teman-teman, satu channel bisa 4 live atau lebih. Oke, tergantung video yang mau kalian live kan ya. Untuk max duplikat, karena nanti di sini saya menggunakan mode advance ya teman-teman, maka di sini untuk max duplikatnya 1 saja. Nanti saya akan jelaskan juga untuk mode basic ya teman-teman. Ini mode advance. Untuk mode advance, untuk auto rotate titlesnya dan random kontennya silakan kalian hapus atau non checklist saja teman-teman ya, karena untuk datanya itu menggunakan data dari data JSON teman-teman. Contoh ya, di sini kalian bisa lihat ada 4 teman-teman ya, yaitu judul ya, judulnya yang ini, lalu untuk deskripsi juga yang ini, lalu kayak streamingnya yang ini ya teman-teman, dan seterusnya. Nah, enaknya lagi teman-teman, untuk deskripsinya itu bisa menggunakan spintax. Spintax itu apa? Jadi deskripsinya itu tidak gitu-gitu aja, akan random teman-teman. Pokoknya unik lah ya, tidak gitu-gitu saja. Oke, sudah jelas ya. Lalu untuk thumbnailnya, ini sudah saya siapkan thumbnailnya di directory ini ya teman-teman. Oke. Untuk melihatnya kalian bisa lihat di sini ya. Ada thumbnail 1, thumbnail 2, thumbnail 3 dan thumbnail 4 ya teman-teman. Cek di sini ya. 1 2 3 4. Untuk direktorinya harus samakan ya teman-teman, supaya untuk thumbnailnya juga ini otomatis berubah teman-teman ya. Oke, untuk mode advance seperti ini untuk settingnya ya. Seperti ini ya teman-teman. Nanti saya sediakan juga di toolsnya ya teman-teman. Untuk fill zipnya ya sudah saya sediakan. Untuk spin text kalian bisa menggunakan ChatGPT atau AI seperti Gemini dan lain-lain teman-teman. Oke, sekarang kita klik di bagian konten teman-teman. Nah, selanjutnya kita pilih yaitu advance ya, seperti ini. Nah, langkah yang pertama di sini kalian klik saja autentikasi ya atau login. Nah, di sini saya sudah login ya teman-teman. Untuk login itu menggunakan client secret ya, dan nanti otomatis untuk token pickle itu akan tersimpan. Oke, sekarang teman-teman kita klik saja di sini start streaming ya. Oke, oh ya, ini belum lupa nih, data filenya kita pilih yaitu dari data JSON ya teman-teman, seperti ini. Oke, klik saja start streaming. Nah, ini teman-teman sedang membuat ya, seperti ini. Oke, ini kunci streaming sudah ditemukan, mengambil data dari data JSON di sini ya teman-teman. Nah, yang ini ya tahapannya, karena ini mode advance dan random kontennya tidak di checklist, maka akan berurutan teman-teman ya, dari 1 2 3 4 secara berurutan. Oke, sekarang kita lihat di sini statusnya sudah aktif ya teman-teman, sudah berhasil nih live-nya. Coba kita refresh ya, kita refresh seperti ini. Nah teman-teman, bisa kalian lihat ya, untuk judulnya itu sama teman-teman. Kita bisa melihat apakah sama untuk judulnya. Kita lihat di sini untuk yang satu ya teman-teman. No, sama ya teman-teman. Untuk deskripsi kita lihat juga di sini. Nah, deskripsinya juga unik teman-teman. Ini akan unik secara otomatis karena menggunakan spin text teman-teman. Nah, untuk live yang kedua itu menunggu berapa jam ya tadi? 180 menit atau sekitar 3 jam teman-teman. Ini tidak perlu apa-apain, tinggal di seperti ini kan saja teman-teman. Tinggal di close saja ya, seperti ini akan otomatis jalan teman-teman. Selagi toolsnya itu jalan, jangan di close teman-teman. Kalian bisa rebahan sepanjang hari, akan otomatis live setiap hari teman-teman. Akan berulang ya, dari 1 sampai ke 4. Kalau 4-nya sudah, itu akan menunggu ke live berikutnya dari data 1
atau Lutfi yang satu yang sudah stop teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jika kalian tertarik dengan tools ini, kalian bisa cek ya teman-teman di deskripsi video ini. Bye bye.